welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat senantiasa dan selalu diberkati. Oke, jadi di video kali ini saya akan sharing tentang proses apa saja yang akan kalian lewati atau berkas-berkas apa saja yang kalian perlu siapkan sebelum mendaftarkan diri di kilang atau daftarkan berkas di PT atau tempat penyalur tenaga kerja. Nah, jadi untuk kalian yang ada niat atau rencana mau mendaftar PT, mendaftar kerja di kilang, ini video yang tepat untuk kamu. Oke. Berkas yang pertama itu adalah ijazah. Bisa ijazah SMA atau ijazah SMP, itu masih boleh ya. Kalau SD, ijazah SD masih kurang tahu, kayaknya harus minimum ijazah SMP lah. Nah, ijazah aslinya dan fotokopi. Fotokopi berapa banyak ini tergantung dari permintaan dari PT-nya. Kalau dari PT tempat aku mendaftar kemarin itu fotokopinya 3 lembar. Setelah itu ada KTP. Nah, KTP asli dengan fotokopinya juga. Fotokopi KTP dan KTP asli. Yang ketiga, berkas yang kalian perlu sediain yaitu kartu keluarga atau KK. Ini memerlukan yang asli juga dan fotokopi. Selanjutnya yaitu surat izin dari keluarga. Nah, ini nanti dari pihak PT akan mengirimkan link atau memberikan kertas surat izin dari keluarga. Itu nanti kalian isi, minta cop dari kepala desa dan tanda tangan dari orang tua atau wali atau suami. Terus harus ada fotokopi dari orang yang menandatangani surat izin tersebut. Ingat, jangan lupa. Setelah itu materai 10.000. Nah, ini kan materai ini nanti ditempel pada surat izin tersebut, pada surat izin keluarga itu nanti ditempel terus tanda tangan. Setelah itu kalian perlu menyediakan pas foto. Pas foto ini dengan latar belakang putih atau background putih. Nah, untuk ukurannya sendiri itu tergantung dari permintaan kilang tersebut. Kalau dari kilang saya kemarin ada dengan ukuran 3,5 x 5, itu perlu 6 lembar, dan 3 x 4 lembar. Nah, kenapa saya bilang ini tergantung dari kilang, dari PT-nya? Karena ada juga yang minta ukuran 4 x 6. Nah, itu nanti tergantung di mana kalian mendaftar. Yang kalian perlu sediakan adalah surat vaksin, surat full vaksin, yaitu vaksin pertama, kedua, ketiga. Itu harus ada sama fotokopiannya juga. Oke. Itu saja berkas-berkas yang perlu kalian sediakan kalau kalian ingin mendaftar kerja di kilang. Seperti ini. Ya, itu tadi berkas-berkas yang perlu disediakan saat ingin mendaftarkan diri kerja di kilang. Nah, untuk proses-prosesnya apa saja yang akan kalian lewati, yaitu yang pertama tadi pendaftaran. Oke. Setelah kalian mendaftar, akan ada panggilan untuk interview. Nah, setelah interview kalian dinyatakan lulus atau diterima di kilang tersebut, proses selanjutnya adalah permohonan ID Rekom di Disnaker atau Dinas Ketenagakerjaan. Ini nanti kalian urus, pergi ke Disnaker sesuai dengan alamat KTP kalian atau provinsi kalian di mana. Setelah dapat permohonan ID Rekom di Disnaker, barulah kalian membuat paspor. Setelah itu medical check up. Setelah medical check up ada yang namanya FWCMS. Itu adalah proses di mana kita input data melalui online. Nah, setelah
FWCMS, tahap seterusnya adalah tahap PAP atau PAP. Nah, pada tahap ini katanya ini adalah tahap kayak briefing gitu, kayak briefing sebelum keberangkatan. Setelah PAP barulah kita nanti berangkat terbang ke Malaysia, ke tempat tujuan di mana kilang kita berada. Oke, seperti itu. Oke guys, jadi itu tadi berkas-berkas apa yang perlu kalian sediakan, proses-proses apa yang akan kalian lewati saat mendaftar di kilang atau mau kerja di kilang. Itulah yang akan kalian lewati. Untuk proses berapa lamanya itu tergantung panggilan dari kilangnya, tergantung dari PT-nya lambat atau cepat ngurus kalian, itu tergantung. Untuk saya sendiri sekarang masih tahap di sekarang lagi nunggu yang namanya FWCMS, yaitu proses untuk input data. Nah, karena banyak yang daftar, jadi panggilannya itu bertahap, tidak semua, bertahap. Sekarang saya lagi menunggu. Untuk kalian yang mau daftar segera dan persiapkan diri dengan baik, persiapkan berkas-berkasnya dengan lengkap supaya tidak ada yang tertinggal, supaya prosesnya dapat berjalan dengan lancar. Oke. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian, dan jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian yang membutuhkan, karena ya, saya berharap ini dapat membantu kalian di dalam mempersiapkan diri atau mempersiapkan berkas. Dan ya, untuk di video selanjutnya saya akan membahas tentang apa saja yang akan ditanyakan di interview dan apa saja yang diperiksa saat medical check up. Oke guys, itu tadi. Jangan lupa like, comment, and subscribe video ini. See you on the next video. Bye bye.